Kalau pengalaman pemilih mereka itu baik pada di awal, mereka punya perspektif yang baik terhadap penyelenggaraan pemilu, maka pemilu-pemilu berikutnya mereka akan berpartisipasi dengan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang ini, partisipasi pemilih menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu. Namun, untuk meningkatkan partisipasi tersebut bukan hal yang sederhana. Dibutuhkan strategi, pendekatan, bahkan metode yang tepat agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, hari ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak John Manedi, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Bapak. Sama. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Indri. Ya baik Pak. Hari ini kita akan berbincang sedikit nih Pak tentang partisipasi pemilih. Ya. Selain penyelenggara dan peserta, pemilih merupakan subjek krusial dalam pemilu. Nah, menurut Bapak, sejauh ini bagaimana upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan langkah konkret apa saja yang telah dilakukan, Pak? Baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman pemilih dulu di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman pemilih dimanapun berada. Hari ini kita jumpa lagi di dalam podcast ya, Rumah Pintar Pemilu. Sudah sekian lama kita tidak bertemu dengan teman-teman pemilih. Hari ini kita coba lagi untuk berbincang-bincang ringan ya persoalan partisipasi pemilih. Sebagaimana kita tahu bahwa kegiatan peningkatan partisipasi pemilih itu kan pekerjaan kita semua ya, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga kerja dari peserta pemilu, kemudian stakeholder lain yang kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan pesan-pesan partisipasi atau pesan-pesan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari program nasional atau boleh dikatakan yang termaktub di dalam Rensra KPU tersebut, pendidikan pemilih berkelanjutan itu salah satu program nasional yang mesti kita laksanakan. Nah, hari ini berbagai kegiatan sebenarnya sudah kita lakukan di KPU Provinsi Sumatera Barat, termasuk kita sudah melaksanakan MOU dengan Korda Pramuka, di mana MOU ini targetnya nanti adalah membentuk Saka Rintisan yang kita beri nama dengan Sakar Yoga Suara. Pendidikan yang nanti akan kita lakukan melalui kegiatan Pramuka ini adalah kita nanti akan merekrut anggota Saka di masing-masing kabupaten kota, itu minimal 40 orang, 20 PA dan 20 PI. Nanti kita berikan pendidikan melalui TOT, dan teman-teman yang sudah kita pilih ini nanti yang akan menjadi agen sosialisasi desegmentasi mereka. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa KPU dalam memberikan pendidikan pemilih kan memberikan atau membagi pemilih itu menjadi segmen ya, beberapa segmen. Di antaranya adalah segmentasi pemilih pemula, kemudian segmentasi pemilih perempuan, kemudian segmentasi pemilih rentan. Ini menjadi fokus dari kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan di KPU RI. Ini kegiatan yang kita lakukan untuk peningkatan partisipasi, Indri. Nah, kalau dari Saka itu Pak, kan sosialisasi awalnya bersama yang anggota Pramuka itu Pak. Ya. Kemudian kalau agar pesannya sampai ke seluruh lapisan masyarakat itu gimana caranya Pak? Ya, begini, nanti kan kita bagi segmen nih, maksudnya ada segmentasi pemilih pemula. Jadi di segmentasi pemilih pemula itu nanti mereka akan punya komunitas di sekolah mereka masing-masing. Karena kan anggota satuan karya ini atau Saka ini kan kita rekrut dari banyak sekolah yang kemudian gugus depan pramukanya aktif.
Nah, nanti kita memanfaatkan atau kita berikan pendidikan pemilih atau pendidikan kepemiluan kepada teman-teman, kemudian mereka yang melakukan sosialisasi di segmentasi mereka. Nah, cara yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman ini dalam silabus yang kita susun itu adalah kita akan berikan pendidikan kepada teman-teman itu 1 sampai 3 kali pendidikan. Kemudian yang berhubungan dengan kepemiluan, misalnya persoalan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, karena pemutakhiran data pemilih berkelanjutan juga masuk pada program strategis nasional di KPU ya. Kemudian setelah kita berikan informasi terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih, nanti teman-teman yang kita berikan Saka ini nanti akan berikan sosialisasi kepada segmentasi mereka di sekolah. Kemudian juga kita minta mereka memanfaatkan media sosial yang dia punya. Jadi kita akan minta mereka bikin vlog atau bikin konten, kemudian mereka upload di IG mereka atau di media sosial mereka. Oh, berarti sosialisasi langsung sama dari media sosial? Iya, jadi mereka akan turun langsung ke komunitas mereka di sekolah-sekolah. Dan kita hari ini kan yang jadi yang agak luput kita sebenarnya memetakan itu adalah persoalan pemilih Gen Alpha. Hari ini sebenarnya kita merekrut teman-teman pemilih Gen Z itu untuk bersosialisasi kepada Gen Alpha yang hari ini mereka menduduki kelas 1 atau kelas 11, kelas 10 dan kelas 11 di SLTA. Nah, ini sasaran kita untuk di teman-teman di Saka ini. Misal nih Pak, kan sosialisasi berbagai cara tuh sudah dilakukan seperti melalui Saka atau sosialisasi kelompok dari media sosial. Kalau misalnya dari semua sosialisasi itu tidak meningkatkan partisipasi nih Pak, lalu upaya dari KPU Provinsi Sumatera Barat ini bagaimana Pak? Ya, untuk mengukur tingkat partisipasi kan pada hari H ya. Artinya begini, kalau misalnya kita bagi tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan ada pra-election, kemudian election dan post-election. Hari ini kita berada pada tahap di periode post-election. Nah, di post-election itu sebenarnya kegiatan sosialisasi tidak berhenti, karena memang kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih itu adalah pendidikan tahapan atau kegiatan yang terus-menerus, yaitu tidak ada tahapan yang ditentukan atau tidak ada periodisasinya, tapi dia berlanjut terus-menerus. Nah, kalau untuk mengukur atau indikator mengukur apakah kegiatan kita itu berhasil atau tidak, memang nanti dilihatnya adalah pada tingkat kehadiran pemilih di pemilu. Nah, kalau misalnya berkaca kita kepada pemilu 2024, kemudian pemilihan 2024, memang angka partisipasi di Sumatera Barat itu secara angka di pemilu itu kita mencapai 74%. Kemudian di pilkada menurun menjadi 57,15%. Nah, hari ini di era post election itu, di samping kita memberikan pendidikan pemilih, kita juga melakukan evaluasi. Apa sih sebenarnya menyebabkan angka partisipasi di pemilu 2024, kemudian di pemilihan itu menurun menjadi 57,15%. Nah, dari beberapa evaluasi yang kita lakukan, ternyata jumlah calon juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Karena di pemilu itu kan ada 16 partai politik, dan masing-masing partai politik yang terdaftar itu punya calon yang kemudian juga berkampanye di daerah pemilihan mereka masing-masing. Tapi di pemilihan kita paling punya pasangan calon 2, 3 atau 4 paling banyak. Nah, ini juga ternyata menentukan faktor kehadiran pemilih di TPS. Dan hari ini melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu, jadi hari ini kita sedang memutakhirkan pemilih-pemilih Gen Alpha itu yang belum terdaftar di DPT, sehingga nanti untuk
pemilu berikutnya kita akan bisa mengukur tingkat partisipasi seperti yang Indri tanyakan tadi. Nah, seperti itu Indri. Kira-kira Pak, sejauh mana dampak dari berbagai metode pendidikan tadi Pak Ya. dalam pelaksanaan tingkat partisipasi Pak? Kemudian apa indikator atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa program-program tersebut sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi? Ya, apa ya? Kalau melihat apakah kegiatan kita efektif atau tidak sebenarnya, memang kita nanti mengukurnya hari ini bagaimana kita melihat respon pemilih atau respon masyarakat terhadap postingan kita. Karena hari ini kan kalau melihat partisipasi masyarakat atau keinginan masyarakat untuk tahu terhadap pemilu itu, kita bisa lihat di postingan kita itu ada respon atau tidak. Itu saya pikir salah satu indikator ya, melihat apakah tingkat partisipasi, apakah partisipasi masyarakat itu masih ada enggak kepedulian orang terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian di samping kita melihat di kegiatan di media sosial, tentu sebenarnya kita bisa turun ke lapangan, misalnya melakukan kegiatan tatap muka dengan masyarakat. Meskipun hari ini di tahun 2026, kegiatan kita di tahun 2026 itu kita memang belum melakukan kegiatan tatap muka dengan masyarakat. Dan hari ini kita baru hadir di beberapa undangan-undangan yang disampaikan oleh stakeholder untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi. Nah, hari ini di tahun 2026 kegiatan nanti yang juga akan kita follow up itu adalah hasil kerjasama kita dengan UNAN dan UMSB dalam rangka pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, kita sedang menyusun beberapa kegiatan untuk yang nanti akan kita lakukan dengan UNAN dan UNSB. Apakah bentuk kegiatannya nanti webinar atau seminar langsung di kampus, ini masih kita pertimbangkan. Seperti itu, Ndri. Menurut Bapak nih Pak, kan kemarin sudah pilkada, sudah pemilu tahun kemarin. Nah, sosialisasi yang paling relevan lah Pak, menurut Bapak tuh dari sosialisasi melalui digital atau sosialisasi secara langsung Pak, lebih efektif? Sebenarnya hari ini orang banyak, kalau kita beranalogi kepada kendaraan ya, orang kan sekarang lebih banyak pada hibrid ya, campuran. Nah, kita sebenarnya di kegiatan sosialisasi yang kita lakukan di pemilihan 2024 yang lalu, kita juga melakukan kegiatan yang hampir sama. Kita lakukan kegiatan di media sosial, kemudian kita juga melakukan kegiatan tatap muka. Nah, beberapa kegiatan yang di pemilihan kemarin di 2024 itu misalnya kita lakukan adalah turut berpartisipasi dalam Car Free Day yang dilakukan setiap hari Minggu di Kota Padang. Jadi kita buat stand dan kita bagi-bagi informasi di stand tersebut. Kemudian kita juga buat satu kegiatan terintegrasi dengan teman-teman di kabupaten kota dengan melibatkan pemilih pemula dengan bentuk kafe demokrasi. Jadi kafe demokrasi ini kita laksanakan dengan mengundang teman-teman di kafe, kita diskusi santai terkait dengan kepemiluan. Kemudian dengan teman-teman media kita juga melakukan temu media, meskipun sebenarnya temu media dengan kafe demokrasi ini hampir mirip. Temu media kita dilaksanakan juga di kafe atau tempat sarapan. Kemudian kita melaksanakan menjangkau teman-teman pemilih pemula itu dengan lomba mural. Mural. Jadi kita melaksanakan mural di tempatnya di GOR, dan itu melibatkan ada yang pesertanya itu datang dari Bukit Tinggi, di Payakumbuh, kemudian teman-teman di Damansraya juga hadir. Bahkan ada yang waktu itu yang saya lihat datang dari Jawa Tengah, hadir untuk mengikuti kegiatan mural ini. Kemudian di pilkada kemarin atau pemilihan kemarin kita melakukan kegiatan juga dengan bentuk jalan sehat, kegiatan jalan sehat. Nah, banyak kegiatan yang kita lakukan kemarin di pilkada 2024, termasuk teman-teman kabupaten kota, karena
Tentu Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini tidak meninggalkan atau tidak melupakan kerja-kerja teman-teman di kabupaten kota yang kemudian punya kreativitas masing-masing. Misal ada beberapa teman-teman yang kemudian membuat malam hiburan dengan kesenian KIM misalnya. Kemudian ada dengan dengan jalan sehat juga di kabupaten kota masing-masing. Kemudian ada pendidikan ke sekolah, ada pendidikan P5 yang kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan atau Capdin di masing-masing kabupaten kota. Ada juga yang kita lakukan dengan Ghost to Campus. Jadi banyak kegiatan yang kemudian kita lakukan untuk memberikan pesan-pesan demokrasi, pesan-pesan untuk bagaimana pemilih itu hadir ke TPS di Pilkada 2024 yang lalu. Berarti sudah banyak bentuk sosialisasi yang dilakukan Pak untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mungkin untuk kedepannya Pak, arah penguatan edukasi pemilih di KPU Sumatera Barat itu gimana langkah adaptif terhadap tantangan kedepannya Pak? Ya, yang pasti kalau misalnya melihat dari kehadiran pemilih yang kemudian kita petakan di dalam kita coba analisa ya. Dari kehadiran pemilih dilihat dari C daftar hadir, yang masih banyak itu hadir atau yang paling banyak itu hadir di beberapa kabupaten kota yang sudah kita lakukan penyandingan data dengan DPT pemilihan itu adalah Gen X yang rata-rata berumur di atas 45 tahun ke atas di 2024. Nah, pemilih pemula atau pemilih milenial yang kemudian kita jadi salah satu itu hadir rata-rata di 11 sampai 15% di pemilu kemarin. Nah, ini yang kemudian menjadi tolak ukur bagi kita untuk kegiatan sosialisasi, mestinya segmentasi mana yang harus kita sasar di kegiatan non tahapan ini. Nah, maka di awal tadi saya sudah nyampaikan bahwa untuk menyasar segmentasi dari hasil pemetaan kita di analisis kehadiran ini, kemudian kita buat segmentasi sasarannya itu adalah pemilih muda atau pemilih pemula. Di antaranya berada di kampus, kemudian teman-teman yang masih berada di SLTA ataupun di SMK. Beberapa kegiatan yang kemudian kita rencanakan itu di samping kita sudah membentuk SAKA, ini yang mau kita kerjakan itu adalah menindaklanjuti MOU KPU RI yang dilaksanakan dengan Kementerian Pendidikan. Kita akan coba tindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama nanti dengan Dinas Pendidikan. Kita coba akan masuk melalui dengan kegiatan KPU itu bisa hadir di sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan pemilih, atau dalam bahasanya KPU bisa hadir untuk menjadi pengajar lah di satu atau 2 jam di setiap minggunya di sekolah-sekolah. Ini yang coba kita rancang, Indri, untuk Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu dengan Dinas Pendidikan dan membicarakan hal ini. Udah banyak nih Pak sosialisasi yang dilakukan untuk semoga kedepannya peningkatan partisipasi ini makin meningkat ya Pak. Terakhir nih Pak, mungkin ada pesan buat teman pemilih yang menonton Pak. Pesan kepada teman-teman pemilih itu adalah bagaimana kita tetap peduli kepada setiap informasi yang disampaikan oleh KPU terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan hari ini memang yang menjadi fokus kita itu teman-teman pemilih Gen Alpha ya, karena ada penelitian di beberapa negara yang kemudian menyatakan bahwa ternyata pengalaman pemilu itu akan menjadi akan menjadi titik awal bagi mereka untuk menentukan langkah politik mereka. Kalau pengalaman pemilih mereka itu baik pada di awal, mereka punya perspektif yang baik terhadap penyelenggaraan pemilu, maka pemilu berikutnya mereka akan berpartisipasi dengan aktif.
Nah, maka dari itu semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, teman-teman di kabupaten kota dan ini tetap giat menyampaikan pesan-pesan pesan-pesan pendidikan pemilih dimanapun kita berada. Saya pikir itu, Indri. Baik Pak, saya rasa udah banyak banget ya Pak sosialisasi yang dilakukan. Iya. Mungkin itu jadi penutup buat episode kali ini Pak. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan hari ini. Baik Pak, demikian teman-teman pemilih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.